Di Timur Tengah kembali memanas dan mendorong harga minyak dunia menembus di atas $100 Amerika Serikat per barel. Pemerintah bahkan mengingatkan masyarakat untuk bersiap menghadapi potensi kesulitan ekonomi. Lalu seberapa besar dampaknya bagi ekonomi Indonesia sehingga Presiden harus mewanti-wanti kita. Dan kita akan membahasnya dengan dua narasumber. Sudah ada tenaga ahli utama pakar Badan Komunikasi Pemerintah Fitra Faisal dan Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Mas Didi Prasetyono. Selamat malam Mas Fitra dan Mas Didi. Selamat malam, Mas Ruli. Baik, saya langsung ke Bang Fitra terlebih dahulu. Bang Fitra, Pak Presiden mengatakan bahwa harus berhati-hati. Sebenarnya apa yang disampaikan Presiden dengan kondisi global saat ini, Bang Fitra? Ya, Pak Presiden selalu memperlihatkan dan juga menjelaskan mengenai kewaspadaan. Dan kita sudah melihat ini tidak hanya di waktu kemarin saja, tetapi dimulai dari tahun lalu Pak Presiden memang sudah menyampaikan ini. Di bulan Februari 2025 ketika waktu itu bertemu dengan para redaktur media, beliau sudah menyampaikan bahwa we are living in a very dangerous period. Dan pada saat itu Presiden sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan Amerika Serikat akan menyerang Iran. Dan ini kejadian sekarang ya. Dan dalam pemikiran Presiden, ini kita kalau mau damai harus siap-siap perang ya. Civis pacem para belum. Dan oleh karenanya ini yang kemudian ditunjukkan Pak Presiden melalui taklimatnya kemarin di Ratas menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa dengan kondisi-kondisi seperti ini kita memang harus selalu waspada. Tetapi jangan khawatir kepada masyarakat karena pemerintah dan dalam hal ini Presiden juga sudah menyampaikan arahan-arahannya sudah dari tahun lalu ya. Maka kita sudah mempersiapkan beberapa hal ya. Kalau dalam konteks Astacita ini Astacita yang nomor 2. Ketahanan energi ya, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan ya itu dalam satu selingkung ya dengan apa yang Pak Presiden sampaikan tadi. Dan dalam konteks ini ada food, energy, and water nexus yang merupakan turunan dari Food and Agriculture Organization dari United Nations. Ini menjadi salah satu patron ya cara berpikir Presiden ya untuk kemudian memastikan supaya masyarakatnya ini bisa tetap nyaman ya dan tidak terdampak dari kegelisahan-kegelisahan global yang dampaknya tentunya meluas ya di mana gajah bertarung semuanya akan terdampak begitu Mas Ruli. Baik, gajah bertarung semua akan terdampak. Saya langsung ke Mas Didi. Mas Didi, dengan dolar kemarin sempat nembus lebih di atas $100 per barel, bagaimana sebenarnya kondisi tersebut menekan sektor industri, Mas Didi? Kalau pertanyaannya seberapa serius situasi ini sangat serius sekali dan kenaikan harga minyak ini bukan kenaikan biasa karena ini ada shock geopolitik yang berdampak ekonomi real. Jadi kalau kemarin sempat hampir di $110 per barel, rupiah juga melemah di 17.000, tekanan langsung ke dunia industri ada 3 sektor. Pertama biaya energi, biaya logistik, dan biaya bahan baku industri. Jadi dalam konteks besarnya, dampak nyata ke industri langsung terasa di 3 sektor. Biaya energi naik, industri padat energi langsung terpukul, biaya logistik naik, kapal harus memutar dan sebagainya, dan kemudian bahan baku impor juga mengalami kenaikan karena rupiah melemah. Jadi bagi industri ini langsung masuk ke biaya produksi pabrik, energi naik, logistik naik, bahan baku impor naik. Dalam kondisi rupiah melemah, kita menghadapi apa yang disebut imported inflation di level industri. Begitu Mas Ruli. Kalau boleh di-share sedikit kita, sebenarnya sudah ada dengan kenaikan biaya produksi tersebut, sebenarnya sudah naik berapa persen sebenarnya Mas Didi yang akhirnya membuat sektor industri merasa ini menjadi sesuatu yang sangat serius? Masing-masing sektor industri sangat berbeda komponen biaya energinya, tapi sektor-sektor yang paling terpukul misalnya seperti petrokimia, plastik, industri baja, otomotif, elektronik, tekstil, makanan minuman, logistik, itu kemudian paling rentan karena industri-industri ini adalah industri yang padat energi dan bergantung pada bahan baku impor. Jadi pertanyaan mendasarnya adalah kalau krisis ini berlanjut, seberapa lama kita bertahan? Mungkin sekarang pabrik manufaktur bisa mengendalikan karena memang masih tahap-tahap awal. Tapi kalau berlangsung lebih dari 2 bulan, maka butuh nanti efeknya ke pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Jadi kompleks masalahnya Mas Ruli. Oke, ada tekanan terhadap daya beli masyarakat yang cukup besar di sana dengan kondisi seperti ini. Saya ke Bang Fitra. Bang Fitra, kalau mendengar yang disampaikan oleh Mas Didi,
ternyata tidak baik-baik saja Mas dengan kondisi saat ini Mas gitu. Nah dari pemerintah gimana melihatnya bahwa tidak hanya kita mengandalkan dengan pangan swasembada, kemudian juga ada tadi dikatakan energi, tapi yang terjadi di lapangan, di sektor real bahwa tekanan-tekanan tersebut terjadi sangat serius, Mas Fitra. Ya, jadi dalam konteks ini memang selalu waspada ya, worst case scenario. Tapi sampai sekarang ya, kita masih melihat bahwa masih under control. Kenapa? Pertama, untuk potensi kenaikan harga minyak dunia. Yang kita lihat adalah memang perbandingan antara asumsi makro APBN dengan kenaikan harga minyak. 70 US dollar versus sekarang 90 US dollar per barrel, dari sebelumnya sempat 116 bahkan ya untuk harga Brent. Tetapi yang harus diingat adalah yang jadi dasar itu adalah average dalam 1 tahun ya. Dalam konteks ini Indonesian Crude Petroleum ICP dalam setahun. Kalau dalam konteks disrupsi sehari 2 hari sebenarnya tidak menjadi permasalahan yang sangat signifikan, masih under control. Kenapa? Nah, sebagai padanannya bahwa tahun 2022 sempat terjadi konflik Rusia dan Ukraina, itu harga minyak dunia sampai 120 US dollar per barrel dari konflik mengemuka di bulan Februari, dan kita bertahan bahkan 6 bulan, 5 sampai 6 bulan itu tidak melakukan penyesuaian harga sama sekali ya. Artinya tidak ada tekanan fiskal yang sangat signifikan pada saat itu, meskipun pada akhirnya tentu yang harus disesuaikan. Nah, sebagai presiden juga di tahun 2024 ketika ada konflik Iran dan Israel mengemuka di kuartal pertama tahun 2024, itu pemerintah sudah memberikan wacana ya, bahkan sudah melebarkan pita defisit dari sebelumnya 2,3% menjadi 2,7% karena di semester 2 ada tambahan 80 triliun rupiah untuk subsidi dan kompensasi energi. Baik. Nah, meskipun pada akhirnya tidak digunakan, tetapi sebagai presiden itu kalau kita carry over sekarang, itu juga masih bisa dilakukan dan dalam beberapa hitung-hitungan ya. Jadi tergantung berapa lama perangnya ya. Jadi kalau perangnya itu cuma 2 pekan ya, sekarang 2 pekan sampai hampir 3 pekan, itu harga akan kembali normal dan tekanan tidak akan terlalu signifikan. Kalaupun misalnya bertahan di angka 90 US dollar per barrel, itu tambahan subsidi kompensasi energinya antara 60 sampai 80 triliun rupiah. Dan dari sisi tekanan fiskal itu masih di bawah 2,9 persen, 2,8-2,9% lah. Karena memang kita juga ada benefit yang lain ya. Harga komoditas kan naik nih ya, ada nikel, ada CPO dan seterusnya, itu menjadi tambahan revenue sehingga beban defisitnya itu tidak serta-merta membengkak begitu ya. Tetapi tetap saja kita kan harus mafhum nih perangnya berapa lama. Nah, untuk melihat perangnya berapa lama Mas Ruli, satu indikatornya adalah keberadaan dari kapal induk US. Kapal induk US yang ada di Iran itu ada 2, yaitu Ford dan Lincoln. Itu menggambarkan bahwa perang itu paling lama cuma 1 bulan. Nah, memang ada satu kapal induk lagi yang katanya akan segera datang, USS Bush. Itu tapi sampai pemantauan kami itu masih di Virginia. Untuk sampai Iran itu 10 sampai 15 hari. Artinya tapi Iran mengatakan dia akan ready untuk war selama 6 bulan ke depan gitu Mas. Ya, saya sebagai ekonom juga melihat data-data di lapangan begitu kan, tidak hanya bluffing dari politisi. Nah, kalau melihat seperti ini, maka kita lihat indikatornya apa? Logistik US itu akan habis dalam waktu sebulan, far stretch ya, dalam kondisi 2 kapal induk ini. Apalagi ada 2 hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintahan Amerika, terutama Trump, 2 variabel ekonomi. Yang pertama adalah harga minyak dunia, yang kedua adalah USD 10-year yield. Harga minyak dunia kenapa? Karena biar bagaimanapun itu publik Amerika Serikat sangat sensitif terhadap inflasi di dalam negeri, dan inflasi dalam negeri itu sekarang elastisitasnya sangat tinggi terhadap harga minyak dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika USD 10-year yield-nya itu terlalu tinggi ya, sampai sekarang itu udah 4,2-4,3%, maka ongkos ekspansi fiskal Amerika Serikat akan sangat terbatas dan akan sangat mahal. Dan makanya Trump di pagi ini itu sudah menyampaikan bahwa the war is over ya, karena Iran katanya sudah porak-poranda, meskipun itu klaim sepihak. Cuma kita pernah mendengar klaim sepihak ini pada tahun lalu ketika US berhadapan dengan China. Klaim sepihaknya adalah China sudah tunduk, China sudah taat. Padahal China tidak seperti itu juga. Nah, dalam kondisi seperti ini maka kita melihat dan tren harga minyak dunia juga sudah turun gitu Mas Ruli. Meskipun kita harus tetap bersiap-siap untuk kemungkinan yang terburuk. Baik. Berarti ada dikatakan ada fluktuasi nilai minyak yang juga pastinya akan naik juga nanti kemudian hari. Saya mungkin langsung ke Mas Didi terlebih dahulu. Mas Didi, dengan kondisi yang sangat fluktuatif saat ini Mas, itu sebenarnya mungkin bisa dijelaskan ke kami
berapa lama dengan kondisi rupiah tertekan, kondisi harga minyak global yang sangat fluktuatif, bahkan mungkin saja akan nembus lagi dari angka 100 dolar per barel. Berapa bulan kira-kira industri kita bisa bertahan sampai atau sebelum melaksanakan pengetatan biaya produksi ataupun juga pemutusan hubungan kerja seperti itu, Mas Didi? Ya, Mas Wali tadi menggarisbawahi Mas Vito tadi sama juga dengan pendapat saya, sangat tergantung kepada berapa lama perang atau perang Iran ini berlangsung. Ya. Risiko krisis ini tahapannya sederhana. Satu, margin usaha tertekan, labanya perusahaan akan tertekan. Kedua, kalau sudah tertekan produksinya diturunkan. Kemudian ekspansinya ditunda, efisiensi tenaga kerja dan potensi PHK. Ini nggak pasnya adalah masa di mana kemudian sedang pengeluaran perusahaan lagi besar-besarnya karena Idul Fitri. Proses penurunan produksi dan sebagainya. Sehingga kemudian industri bisa masuk ke fase penurunan produksi, penundaan investasi dan efisiensi tenaga kerja yang ini nggak disukai semua orang. Jadi kalau kemudian siapa yang bisa memprediksi perang Iran sampai kapan, itu kita letakkan di pintu luar kita. Yang kita lakukan adalah kita membayangkan perang Iran berlangsung lama. Apa yang harus kita lakukan kalau perang Iran berlangsung lama? Betul, maka kemudian amankan energi nasional, itu yang pertama. Jadi diversifikasi impor minyak dari berbagai negara, stok energi, stabilitas BBM, ketahanan pasokan energi harus kuat. Kemudian turunkan biaya domestik. Kalau biaya luar negeri lagi naik, biaya domestik diturunkan. Biaya logistik, biaya perizinan, biaya pelabuhan, biaya bahan baku impor itu diturunkan agar ada kompensasi terhadap mahalnya biaya impor. Sekarang belum terlihat, kemudian, Mas Didi. Itu belum terlihat, ya. Lindungi industri strategis yang ketiga. Kemudian impor bahan baku dipermudah, stabilitas energinya dilakukan, kebijakan fiskal adaptifnya juga dilakukan. Jadi ada langkah-langkah yang kemudian terukur dalam konteks sekarang karena kita benar-benar tidak tahu kapan perang ini berakhir. Jadi mari kita bayangkan 6 bulan kayak Rusia versus Ukraina yang diprediksi singkat ternyata lama. Nah, kalau kemudian kita tidak diversifikasi energi, tantangan besar bagi perlemahan industri kita. Gitu, Mas Rudi. Baik. Mbak Fitra, menanggapi yang disampaikan oleh Mas Didi seperti apa, Mbak Fitra? Karena dikatakan selalu fiskal menjadi salah satu instrumen juga harus benar-benar dijaga di sana. Namun kalau tadi dikatakan Mbak Fitra bahwa kalau terkait dengan harga minyak, pemerintah mengambil nilai rata-rata selama setahun gitu. Dan Pak Purbaya mengatakan nilai rata-rata setahun minyak itu di angka 92 dolar per barel Amerika Serikat. Dengan kondisi tersebut masih jauh dari proyeksi APBN 70 dolar per barelnya gitu. Dan dengan kondisi tersebut Pak Purbaya juga mengatakan bisa jadi nanti kita akan memperluas lagi defisit APBN menjadi 3, something gitu. Nah ini kondisinya akan seperti apa ke depannya, Bang Fitra? Iya, yang disampaikan Pak Purbaya itu adalah skenario terburuk. Ya, kita belum sampai skenario itu. Karena 90 US dollar per barrel itu baru 1 hari 2 hari. Ya. Belum sampai berbulan-bulan. Dan sebagai stress test tahun 2022, kita sempat 3 bulan, 4 bulan, itu mengalami harga minyak dunia yang cukup tinggi. Yang kedua adalah dalam konteks diversifikasi, kita sekarang sudah mandiri di biofuel misalnya. Untungnya kita juga fokus di pembentukan derivatif dari kelapa sawit sehingga pada akhirnya itu bisa sedikit banyak melakukan diversifikasi dalam konteks itu. Nah, untuk BBM memang ini ketergantungannya masih cukup banyak gitu ya sehingga usaha untuk diversifikasi ini masih tetap dijalankan ya. Jadi bagaimana nanti pemerintah juga akan segera mengembangkan SPV, solar photovoltaic ya untuk mengurangi ketergantungan energi terhadap fossil fuel. Kemudian batu bara ya, ini juga sebenarnya menjadi salah satu bagian dari diversifikasi energi tersebut gitu ya. Dan dalam hal ini sudah masuk roadmap dalam bauran energi ya pemerintah ke depan ya. Bagaimana kita juga membangun renewable energies yang sekarang ini energi baru dan terbarukan porsinya hanya 13%. Nah ini kita akan tingkatkan lagi ya posisinya. Dan dalam kondisi ini bahwa yang kesulitan menghadirkan peluang-peluang juga. Nah, peluang-peluangnya adalah selain kita juga akan melakukan upaya diversifikasi tadi, tapi di saat seperti ini ya kalau ingat apa yang disampaikan IMF Artikel 4 di tahun 2025 bahwa Indonesia adalah bright spot. Ya, jadi di tengah perang yang tengah berkecamuk di antara beberapa kutub, Indonesia tetap netral dan menjadi bright spot ya karena menjadi harapan baru. Karena kalau dulu ya kita melihat bagaimana Gulf countries itu menjadi negara tujuan wisata, negara tujuan investasi juga dan mereka juga berinvestasi di Eropa, di Amerika Serikat dan beberapa tempat lain.
Nah, dalam kondisi seperti ini, maka Indonesia menjadi tujuan baru ya. Jadi di tengah krisis, Indonesia justru menyeruak menjadi salah satu peluang baru untuk negara-negara ini untuk kemudian Baik. Tapi mengumpulkan kalau uangnya. tapi kalau kita melihat terkait apa yang disampaikan oleh Mas Didi bahwa sektor industri menginginkan adanya kompensasi, terutama dari sisi energi untuk bisa dikatakan mempersempit apa namanya ya biaya produksi dalam hal ini. Bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut? Apakah sudah ada pembahasan ataupun arahnya akan kemana terkait dengan kompensasi yang diharapkan oleh teman-teman dari sektor industri tersebut, Bang Fitra? Ya, bisa market mechanism, bisa non market mechanism. Market mechanism yang kita jalankan adalah apa yang pemerintah kemarin lakukan dengan memindahkan 200 triliun rupiah saldo anggaran lebih yang terparkir di Bank Indonesia menuju Himbara. Dan sebagai konsekuensinya apa? Kita melihat bagaimana Purchasing Manager Index in Manufacturing yang menunjukkan ekspansi dari industri itu kemarin dalam tahap yang sangat ekspansif ya, 53,4. Import kita kemarin Januari year on year 18%. Itu menandakan apa? Geliat industri ya searah dengan injeksi likuiditas tersebut gitu. Dan dalam konteks yang lain tentunya pemerintah juga selalu melihat ya bagaimana ongkos produksi atau struktur produksi industri ini juga pastinya akan terdampak kalau misalnya ada gejolak-gejolak seperti ini. Baik. Nah, dan oleh karenanya ini pemerintah juga sebenarnya juga sudah melihat dan memetakan ya bagaimana industri-industri yang tergantung energi yang cukup signifikan, yang kemudian pasar impornya juga atau kebutuhan impornya juga cukup tinggi, itu yang bisa diintercept ya dengan beberapa kompensasi yang juga menjadi bahan diskusi juga ya. Jadi Ya. no worries, tidak perlu harus khawatir ya karena budgetnya masih tersedia, planningnya juga sudah ada dan keadaan-keadaan seperti ini adalah keadaan-keadaan yang bukan unprecedented. Ini sudah berulang Baik. hampir setiap Baik. tahun bahkan hampir setiap kuartal 1 begitu. Baik, baik, baik. Terima kasih Bang Fitra. Mas Didi disampaikan tadi jangan khawatir katanya pihak industri gitu. Pemerintah memiliki banyak apa namanya cara gitu ya untuk menjaga pihak industri. Kita berharap seperti itu Mas Didi karena Mas Didi nampaknya sangat khawatir dengan apa yang terjadi saat ini bahkan sangat serius dikatakan tadi gitu ya mudah-mudahan tidak terjadi apa yang kita khawatirkan bersama. Terima kasih sekali lagi Bang Fitra dan juga Mas Didi sudah hadir di CNN Indonesia Prime News pada malam hari ini. We hope for the best. Thank you Mas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.